Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Nun Lehu akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Berita utama, tim gabungan Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika menangkap Roy Marten Hoai, buronan kasus pembunuhan yang disertai mutilasi terhadap 4 warga sipil di Timika pada tanggal 22 Agustus lalu. Roy Marten Hoai berhasil ditangkap pada hari Sabtu 8 Oktober 2022 sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Timur oleh tim gabungan Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika. Dia ditangkap di Jalan Cemara, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Dalam press conference Kapolres Mimika, AKBP IGD Putra mengatakan saat akan ditangkap Roy Marten Hoai bersembunyi di atas plafon rumah setelah dilakukan pemeriksaan tersangka mengakui sebuah perbuatannya. Dan setelah kita interogasi berdasarkan fakta-fakta dan saksi-saksi yang ada, tadi sudah dijelaskan sama Kapolres bahwa tersangka terlibat mulai dari perencanaan sampai tindakan pembunuhan sampai pada akhir perencanaan tersebut menerima hasil daripada kejahatan tersebut. Dan perlu diketahui tambahan bahwa tersangka adalah yang menghadirkan, yang mencari pembeli, ya, yang dipastikan oleh tersangka adalah kelompok KKB diduga. Ya, tersangka mengatakan itu bahwa senjata ini akan dikirim ke duga dan setelah itu baru Roy Marten Hoai dijerat dengan primer pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55-56 KUHP dan atau pasal 365 KUHP tentang tindak pidana kejahatan terhadap jiwa orang atau pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan curanmor dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Hingga kini sudah terdapat 3 orang warga sipil dan 6 anggota TNI yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Namun untuk para tersangka TNI kini telah dilimpahkan ke POM TNI di Timika. Lantaran dibakar api cemburu melihat kekasihnya bercinta dengan pamannya sendiri, seorang pemuda berinisial IS 24 tahun nekat menghabisi kekasihnya VB 20 tahun dan pamannya AS 25 tahun. Dalam konferensi pers di Mapolres Asmat, Kapolres Asmat AKBP Agus Haryadi membenarkan kasus tersebut. Itu terjadi di Kampung Pepera, Distrik Suwator, Kabupaten Asmat, Senin 26 September 2022 lalu sekitar pukul 8 malam. Kapolres menjelaskan motif pelaku melakukan aksi nekatnya itu lantaran terbakar api cemburu melihat kekasihnya berhubungan intim dengan paman dari korban. Pada Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul jam 8 malam di dalam rumah atau pepak di Kampung Pepera, Distrik Suwator, Kabupaten Asmat. Ya, untuk tersangka nama Ismail Sanakov alias Ismail. Kemudian korban ada 2. Yang pertama Andreas Sanakov, paman tersangka. Kemudian yang kedua Vince Bisakin, pacar tersangka. Barang bukti yang kita ini sudah ada kampak, ya. Kemudian pakaian korban. Ditlantas Polda Papua menjaring sebanyak 19 pelanggar pada operasi Zebra Kartens 2022 yang digelar di depan Mako Polda Papua Senin 10 Oktober 2022. Kegiatan kali ini dipimpin oleh PS Kabak Ops Ditlantas Polda Papua, Kompol Rahman Ramli. Sasaran pengendara kendaraan roda 2 yang tidak memakai helm dan berkendara dalam pengaruh minuman beralkohol. Kompol Rahman mengatakan kegiatan tersebut terus pihaknya gencarkan guna menertibkan para pengendara yang tidak patuh akan aturan berlalu lintas di jalan raya sehingga mengakibatkan banyaknya pelanggaran juga kecelakaan. Kita melaksanakan kegiatan operasi pada hari yang ke-8, di mana sasaran daripada kegiatan operasi ini ada 7, namun kita kedepankan di mana yaitu
bagi pengendara yang tidak menggunakan helm dan pengendara yang menggunakan handphone pada saat berkendara, serta pengendara yang melakukan atau minum minuman keras sebelum berkendara. Hal inilah yang menjadi fatalitas di dalam kecelakaan lalu lintas, di mana rata-rata korbannya meninggal dunia. Oleh karena itu, menjadi sasaran utama pada hari ini adalah ketiga pelanggaran tersebut. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tertib berlalu lintas, gunakan helm pada saat berkendara, jangan menggunakan handphone pada saat berkendara, dan jangan melakukan atau minum minuman keras sebelum berkendara. 19 pelanggar yang dimana sebagian besar merupakan pelajar yang masih di bawah umur dan tidak menggunakan helm sehingga langsung diberikan tilang. Polres Waropen serahkan tersangka dan barang bukti kasus perkara tindak pidana korupsi pembangunan asrama putra daerah Waropen di Jayapura pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waropen tahun anggaran 2018. Polres Waropen serahkan tersangka dan barang bukti kasus perkara tindak pidana korupsi pembangunan asrama putra daerah Waropen di Jayapura pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waropen tahun anggaran 2018. Dalam konferensi persnya, Kapolres Waropen AKBP Naharudin mengatakan bahwa perkara tipikor ini berdasarkan laporan polisi nomor LP-33-Romawi 4-2021-Papua-Res Waropen tanggal 6 April 2021 dengan 3 orang tersangka, yaitu SS selaku kontraktor pelaksana, MLD selaku pengguna anggaran, dan SSR selaku pejabat pembuat komitmen pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waropen. Laporan polisi ini diduga adanya tipikor pembangunan asrama putra di mahasiswa Waropen di Jayapura. Dalam kasus ini telah tersangka 3 orang dan telah disangkakan sebagaimana pasal 2 ayat 1 yo pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang tindak pidana korupsi, yo pasal 55 ayat 1 tentang KUH pidana, atau pasal 3 yunto pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 2099 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Nah, dari yang dipersangkakan ini ada 3 tersangka yang berinisial SS sebagai kontraktor, dan yang kedua adalah PA yang berinisial MLD, dan yang ketiga sebagai PPK adalah SSR. Dari kasus itu, penyidik telah memeriksa sebanyak 23 saksi serta 2 ahli, yaitu ahli bidang konstruksi dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Saya Bribda Nunlehu, tetap waspada dan salam presisi.